Bacakan sebuah dongeng untuk Taehyung Nuna, pinta Taehyung setelah dia berbaring dengan nyaman di bawah selimut hangatnya. Dongeng tentang apa? Tanya Yen. Pangeran kuda putih yang menyelamatkan seorang tuan putri, jawab Taehyung. Tidak ada dongeng seperti itu Taehyungi, balas Yen. Ada Nona, Bibi biasanya membacakan buku dongeng itu padaku. Semua bukunya ada di rak sebelah sana. Taehyung menunjukkan sebuah rak yang berisi banyak sekali buku-buku dongeng. Baiklah, pejamkan kedua matamu. Aku akan memulai untuk membacanya. Balas Yen yang sudah berada di posisi setengah berbaring di samping Taehyung. Suatu hari, Pangeran Kuda Putih kehilangan kekuatan di kedua kakinya. Dia tidak bisa berjalan dan menunggangi kudanya lagi. Pangeran dinikahkan secara paksa dengan seorang putri dari negeri anta beranta. Mereka tak saling kenal sebelumnya, namun tetap menjalankan pernikahan yang telah direncanakan karena beberapa hal yang mendesak. Awalnya putri tersebut merasa risih dengan keadaan sang pangeran, namun lambat laun dia mulai terbiasa dan bahkan bertekad untuk membuat sang pangeran kuda putih bisa berjalan lagi dan sembuh seperti sedia kala. Tuan Putri berharap setelah sembuh nanti pangeran kuda putih masih mengingat sosoknya dengan jelas, kemudian mereka akan hidup bersama dengan bahagia. Seperti janji yang telah mereka ucapkan saat berdiri di altar, disatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan manusia. Selesai. Taehyung menatap Yen dengan kedua matanya yang tak lagi terbuka sepenuhnya. Jalan ceritanya tidak seperti itu Nuna, protesnya. Ini cerita Pangeran Kuda Putih versiku sendiri. Sudah pejamkan kedua matamu dan segera tidur. Tidak Yen tak ingin memperpanjang obrolan ini agar Taehyung bisa segera tidur. Nih Nuna, balas Taehyung. Tak lama kemudian dengkuran halus itu terdengar, menandakan jika lelaki itu sudah terbang kala mimpi. Lihatlah fitur hidung lelaki ini, benar-benar definisi dari taman yang sesungguhnya. Gumam Yen sendirian sembari membelai tulang hidung sang suami dengan hati-hati agar tak merasa risih. Aku jadi penasaran, siapa saja mantan pacarmu dulu saat keadaanmu masih baik-baik saja? Apa wanita itu juga memiliki paras yang sangat cantik? Kalau iya, kalian pasti sudah menjadi couple goals pada masanya. Aku pasti sudah gila, apa yang aku bicarakan? Yen kemudian beranjak dari sana, keluar dari kamar setelah mematikan lampunya. Suasana gelap akan membuat tidur Taehyung semakin lelap. Saat Yen baru saja keluar dari kamar, dia mendapatkan telepon dari security gerbang yang memberitahukan jika pakaian dan barang-barang miliknya sudah tiba. Yen meminta kurir untuk menaruhnya di dekat kamar saja, alih-alih di dalam karena takut mengganggu tidur Taehyung. 1 jam kemudian, setelah para kurir pulang, karena perut yang sudah kenyang juga suasana yang sejuk dan damai, kedua mata Yen segera dilanda kantuk. Yen lebih memilih tidur di sofa luar kamar. Dia memiliki kecenderungan berisik saat tidur, sementara Taehyung tampak sangat tenang, jadi Yen takut akan mengganggu. Yen terbangun saat jam sudah menunjukkan hampir pukul 4 sore. Ia melihat kondisi kamar telah kosong. Salah seorang ART mengatakan jika Taehyung baru saja keluar untuk jalan-jalan. Kenapa dia diperbolehkan keluar sendirian? Bagaimana jika terjadi apa-apa? Om Alian agak kesal. Maaf Nyonya Han, ucap ART tersebut dengan perasaan takut dan bersalah. Saya sudah mencoba melarangnya, tapi Tuan Kim tidak mau mendengar. Sementara Nyonya Han sedang tertidur lelap. Saya tidak berani untuk membangunkan Anda, jelas sang ART. Yen menghela nafas dalam. Dia bisa mengerti posisi ART itu. Sebenarnya Yen juga tak mau mengomel, dia hanya sedang merasa panik dan khawatir. Lain kali langsung bangunkan aku saja jika suamiku mulai berulah. Tidak perlu merasa sungkan, pesan Yen. Ya Nyonya Han. Yen segera keluar dan mencari Taehyung di sekitar rumah. Berharap Taehyung tidak pergi terlalu jauh karena Yen belum terlalu mengenal tempat ini. Apalagi hari sudah hampir menjelang petang. Tak lama kemudian Yen menemukan lelaki itu sudah berada di posisi tengkurap di atas tanah di taman belakang rumah sembari fokus memperhatikan sesuatu. Taehyung, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yen setelah berjalan mendekat. Nona sini lihat semutnya banyak sekali, serunya senang. Itu adalah koloni semut hitam yang sedang mengangkut bangkai belalang dan berhasil menarik perhatian Taehyung. Yen segera berjalan mendekat. Mereka sedang bekerja sama ya, gumamnya. Jika bukan karena Taehyung, Yen pasti tak akan pernah seperhatian ini terhadap kawanan semut. Coba kau hitung ada berapa banyak semutnya.
ucap Yan setelah memperhatikan ada beberapa semut yang tersisa di sana, sementara lainnya sudah masuk ke dalam sarang. Taeyong melakukannya dengan lancar karena dulu saat berada di usia 4 tahun, dia memang sudah pandai membaca dan berhitung. Anak pintar, puji Yen. Ayo kita masuk ke dalam, kau harus segera mandi sebelum udara berubah menjadi semakin dingin. Ini Nona. Yen membantu Taeyong berdiri dari posisinya dan kembali duduk di kursi rodanya. Lututmu kenapa jadi lecet begini? Tanya Yen khawatir. Taeyong jatuh Nona, balas Celery sembari menunduk. Jatuh, di mana? Di sini, saat melihat semut dari dekat, jawabnya dengan raut polos. Yen sudah menghela nafasnya. Kekhawatirannya benar-benar terjadi. Apakah sakit? Taeyong menjawab dengan anggukan. Tentu saja sakit karena luka lecet itu bahkan sudah mengeluarkan darah. Kencana Taeyong, kau kuat. Ini hanya luka kecil. Kita obati saja di dalam. Hibur Yen. Karena kemarin tidur terlalu larut dan tadi siang tidur tidak terlalu lama, pukul 8 malam Taeyong sudah mengeluh jika ia mengantuk. Seperti biasa laki itu meminta jatah susu coklatnya. Ambil susu bubuknya sebanyak 2-3 sendok makan dengan perlahan dan hati-hati. Jangan sampai terjatuh sebelum masuk ke dalam kelas. Tunggu Yen dengan sabar. Sudah Nuna. Setelah itu pergilah menuju dispenser. Masukkan setengah air panas ke dalam kelas dan setengahnya lagi air suhu ruangan untuk menghasilkan susu coklat yang hangat. Taeyong melakukannya dengan baik meskipun tadi sempat mengeluh tangannya terasa terbakar akibat memegang gelas yang dituangi air panas. Tidak apa-apa, setiap kesalahan adalah pelajaran berharga bagi Taeyong. Jika tak berbuat salah, maka ia tak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sekarang Taeyong sudah bisa menggosok giginya sendiri. Ia masih mengeluh dengan sensasi terbakar efek dari penggunaan pasta gigi dewasa. Taeyong merindukan pasta gigi rasa jeruk dan stroberinya, namun ia menentang keras hal itu. Sementara Taeyong duduk di tepi ranjang, Yen berada di bawah dengan bak kecil berisi air hangat untuk merendam kaki suaminya itu. Panas Nuna, rengeknya. Anak usia 4 tahun memang hobi merengek dan agak sedikit bebal saat diberikan nasihat. Jadi Yen mencoba untuk maklum. Kencana ini tidak terlalu panas kok, bertahan sedikit lagi. Bukan anak yang hebat. Nona, setelah selesai dengan rendaman kaki, Taeyong sudah berbaring di atas ranjang, sembari merasakan pijitan demi pijitan yang Yen berikan pada kedua kakinya secara bergantian. Rasanya sangat nyaman hingga membuat Taeyong bisa segera terbang ke alam mimpi. Yen sedikit menaikkan selimut yang Taeyong kenakan, kemudian mengusap lembut kepala lelaki itu. Selamat tidur Taeyong, mimpi yang indah, ucapnya sebelum keluar dari kamar dan mematikan lampu. Hari ketiga pasca pernikahan, Taeyong memiliki jadwal untuk kontrol rutin sekaligus rangkaian terapi yang harus dijalani di sebuah rumah sakit. Mereka bangun sangat pagi karena perjalanan yang ditempuh tidak sebentar. Taeyong tampak bagus hari ini. Sepanjang perjalanan, dia terus bernyanyi sembari menatap ke arah luar jendela. Taeyong, kau tidak lelah? Tanya Yen dari kursi kemudi sesaat sebelum mereka sampai di rumah sakit. Tidak Nuna, Taeyong sangat senang. Jawab Taeyong sudah menunjukkan senyum cerahnya. Wajar saja, dia kan terjebak di usia 4 tahun yang mana semangatnya pasti masih sangat terjaga dan memiliki tenaga yang seolah tak ada habisnya. Kau tidak takut pergi ke rumah sakit kan? Taeyong takut, tapi karena sekarang ada Nona, Taeyong tidak takut lagi, balasnya. Ia memberikan senyumannya pada Taeyong di sana. Anak hebat, pujinya seperti sebuah kebiasaan, sama seperti yang kerap ia lakukan pada anak-anak di panti asuhan. Sampainya di rumah sakit, Hye-jin, ibu kandung Taeyong, sudah menunggu kedatangan mereka. Sebenarnya Jungwoo tidak ikut serta, karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di perusahaan. Uma, suruh Taeyong sembari melambaikan tangannya dengan wajah ceria di atas kursi rodanya. Taeyong Hye-jin belas tersenyum, namun raut wanita itu sudah hampir menangis di sana. Melepaskan Taeyong untuk menikah sama artinya dengan membiarkan anak itu hidup berdua bersama dengan sang istri. Memang wajarnya seperti itu, hanya saja kecelakaan Taeyong yang seperti ini membuat Hye-jin tak bisa berhenti memikirkan keadaan putra semata wayangnya itu. Bagaimana kabar anak hebat Uma? Apakah baik-baik saja? Tanya Hye-jin. Taeyong mengangguk dengan antusias. Nuna yang ini baik pada Taeyong. Taeyong suka. Hye-jin tersenyum mendengar jawaban polos putranya itu. Namun kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kenapa kau memanggil istrimu dengan sebutan Nuna, Taeyong? Hye-jin segera menatap yang di sana seolah meminta penjelasan, sementara Taeyong
menatap keduanya dengan raut polos. "Omoni, apa kabar?" sapa Yen. "Baik Yena, kabarmu sendiri bagaimana?" paras Hecin. "Aku juga baik Omoni." Masalah panggilan Taehyung padaku, aku memang belum sempat menjelaskan padanya. "Ia harus memanggilku seperti apa?" ucap Yen. Hecin menghela nafas dalam di sana. "Tapi mengapa harus memanggil Nona? Padahal kau kan jauh lebih muda darinya." "Kencan Omoni, kenyamanan Taehyung. Apa jauh lebih penting daripada nama panggilan untukku?" Lidah Yen rasanya kaku menyebut embel-embel apa di belakang nama Taehyung. Terasa sangat asing dan aneh. Hecin mengangguk mengerti. "Apa dia merepotkanmu selama 2 hari ini?" tanyanya. "Sama sekali tidak Omoni, Taehyung apa justru sangat penurut." "Benarkah kau tidak bohong kan Yena?" Ada rasa percaya di wajah Hecin. "Nih Omoni, jika memang merepotkan, katakan saja sejujurnya. 2 hari ini ayah mertuamu memang tidak mengizinkan aku menghubungi kalian terlebih dahulu untuk menanyakan kabar. Suamiku hanya ingin memberikan waktu untuk kalian berdua saling mengenal tanpa ada pengaruh dari luar. Aku sangat takut kau akan kerepotan dengan keadaan Taehyung." Tak lama kemudian, nama Taehyung dipanggil untuk memasuki sebuah ruangan, membuat obrolan antara Hecin dan Yen terputus untuk sementara waktu. Mereka kembali dari rumah sakit saat hari sudah hampir menunjukkan pukul 2 siang. Dokter mengatakan jika Taehyung sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kedepannya tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk Taehyung bisa berjalan dengan kedua kakinya sendiri jika dia terus bersemangat untuk berlatih. Mendengar hal itu, Hecin tidak bisa menyembunyikan raut harunya. Karena selama ini perkembangan Taehyung seolah hanya jalan di tempat. Hecin sendiri jarang merawat Taehyung sebelum hari ini. Wanita itu memiliki perasaan yang lemah, selalu menangis jika terlalu lama berada di sekitar sang anak. Melihat Hecin yang menangis, jalan Taehyung juga akan ikut terbawa suasana yang membuat moodnya berubah menjadi buruk seharian. Itu sebabnya Junwo selalu mencari orang dari luar untuk merawat sang anak. "Yena, terima kasih karena sudah sabar menjaga putra Uma," ucap Hecin sembari memeluk Yen. "Kedepannya jika kau membutuhkan sesuatu ataupun merasa kesulitan, jangan ragu untuk membagi hal itu padaku. Anggap aku seperti ibumu sendiri." Yen mengangguk di sela pelukan mereka. Dia pernah mendengar kalimat semacam ini dari Jessica dulu, saat pertama kali mereka berkenalan. Namun saat dengar Hecin, rasanya jauh berbeda. Yen hanya yakin jika wanita yang telah menjadi ibu mertuanya ini memiliki hati yang tulus. Awalnya Yen sudah berencana mampir ke panti asuhan terlebih dahulu sebelum pulang. Dia sudah sangat merindu sekali pada anak-anak di sana. Tapi sebelum sempat mengutarakan niatnya, Hecin meminta mereka untuk mampir ke kediaman Kim yang membuat Yen memilih mengalah saja. Masih banyak kesempatan lain untuk bisa pergi mengunjungi panti asuhan. "Kamu ada di sini, katakan padaku apa yang membuatmu merasa kerepotan hidup bersama dengan putraku selama 2 hari ini," ucap Junwo. "Aku tidak merasa kerepotan, Aboji. Memang ada saat di mana aku merasa lelah, namun hal itu tidak berlangsung lama. Jadi Aboji tidak perlu merasa khawatir, perhatian. Aku masih sanggup untuk menangani suamiku seorang diri," lanjutnya. Mereka sudah berada di meja makan sekarang, sudah bersiap untuk makan malam bersama. "Badanmu cukup kecil jika dibandingkan dengan Taehyung. Aku hanya takut kau akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri." Hecin masih saja menyuarakan kekhawatirannya. "Tidak Omoni, suamiku sudah banyak belajar untuk bersikap mandiri. Aku hanya ingin menyampaikan untuk berhenti mengirimkan barang-barang yang berbau anak pada Taehyung Opa, karena dia sudah bisa menggunakan produk yang biasa digunakan oleh orang dewasa." "Apa dia tidak akan mengamuk saat matanya pedih karena busa sampo?" tanya Hecin masih belum yakin. Taehyung Opa tidak mengamuk, dia hanya sedikit ketakutan di awal, tapi pada akhirnya sudah bisa menguasai dirinya, jelas Yen. "Astaga, aku tidak percaya ini," gumam Hecin dengan mata berkaca-kaca karena merasa terharu untuk kesekian kalinya. Untuk urusan pasta gigi dia memang terkadang masih agak rewel, tapi aku terus meyakinkannya jika itu adalah hal yang bisa dia lawan. "Kehadiranmu memang masih sebentar, tapi kau begitu hebat karena bisa mengubah Taehyung," ucap Hecin sembari menyeka air matanya yang hampir jatuh menetes. "Aku rasa ini semua karena Taehyung Opa yang mau berusaha menerima perubahan. Jika sejak awal dia menolak, aku pasti tak akan bisa berbuat apa-apa." "Terima kasih Yana," ucap Junwo yang sudah merasa terharu di sana. "Aku sempat khawatir Taehyung tidak akan bisa diterima oleh siapapun, tapi kau telah mematahkan anggapan tersebut."
Melihat tatapan polos Taehyung ngepah membuatku teringat dengan anak-anak di panti asuhan milik mendiang umaku. Mereka sama halnya berbeda bentuk badannya saja, ucapnya dengan senyum. Lain kali jika kau ada rencana ingin mampir ke sana, ajak aku sekalian. Aku juga ingin bertemu dengan anak-anak tanpa dosa tersebut. Neomoni, balas N. Sementara yang lain saling mengobrol, Taehyung sebagai topik obrolan asik dengan dunianya sendiri memakan semangkuk strawberry segar di sana. Selamat malam Omoni, Oboji, sapa seorang gadis di belakangnya membuat mereka segera menoleh. Nuna, Airin Nuna, sambut Taehyung heboh setelah menyadari siapa yang datang. Lelaki itu segera mengayuh kursi rodanya mendekat kemudian memeluk erat pinggang gadis itu. Astaga kau ini, gadis itu sudah tersenyum cerah sembari membalas pelukan Taehyung. Kau sudah tiba? Ayo langsung bergabung saja, undang Yejin. Nih Omoni, balas Airin dengan suara dan senyum lembutnya. Yen bisa melihat wajah bahagia Taehyung di sana, tampak sangat antusias berinteraksi dengan Airin. Gadis itu mendorong kursi roda Taehyung kembali ke tempat, kemudian mengambil posisi duduk di samping Taehyung. Bagaimana? Apa perjalananmu menuju kemari lancar? Tanya Junwo. Cukup lancar Aboji, balas Airin. Kalau begitu ayo segera makan saja. Kau pasti juga sudah lapar kan setelah menempuh perjalanan jauh. Iya Aboji, sebenarnya aku sudah merindukan masakan Omoni, tanggap Airin. Sayangnya aku tidak masak hari ini karena mengantar Taehyung ke rumah sakit. Besok pagi saja ya Airin. Omoni akan memasakkan nasi goreng yang enak untukmu, ucap Yejin. Aku menantikannya Omoni. Nuna coba makan strawberry ini. Manis dan enak sekali, jawab Taehyung. Taehyung sudah menyuapi Airin sepotong strawberry di sana. Kemudian memasukkan beberapa lagi hingga gadis itu tampak kewalahan. Ia mengundang tawa Junwo dan Yejin yang tiba-tiba merasa sangat asing.